Negara Indonesia dan juga di negara lainnya akan ada huru-hara yang memang huru-hara tersebut itu disebabkan oleh fitnah sesama Islam. Nah, waspada juga di 2024 itu akan banyak sekali orang-orang yang sakit, yang penyakit tersebut itu datang dari oknum pemerintah di negara Indonesia yang bekerja sama dengan orang Yahudi. Nah, di 2024 itu bukan kebakaran yang akan banyak, tetapi kalau yang saya lihat identik dengan air yang mengakibatkan rumah-rumah banyak yang rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Tania, dan kali ini saya akan membahas tentang Kitab Firasah karangan dari Imam Syafi'i yang akan terjadi di 2024 seperti apa. Insya Allah nanti saya akan bahas sesuai yang ada di dalam kitab tersebut. Ya sahabat IMP, di sini mohon maaf sebelumnya, bukan saya meramal, bukan saya menerawang, tetapi yang akan saya sampaikan sesuai yang ada di dalam kitab Firasah karangan dari Imam Syafi'i. Nah, di dalam kitab tersebut, itu 99,9% itu benar atas izin Allah. Sampai di abad Imam Syafi'i pada saat itu, kitab tersebut mau dibakar. Tetapi di saat mau dibakar, datanglah Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam yang menyampaikan kepada Imam Syafi'i, jangan pernah membakar kitab tersebut. Karena di dalam kitab tersebut itu akan menjadikan peringatan kepada semua umat muslim di muka bumi ini. Akhirnya di situ Imam Syafi'i menuruti keinginan dari gurunya, Nabi Khidir alaihissalam. Nah, Imam Syafi'i di situ adalah salah satu imam besar yang mempunyai madhab, yang kebanyakan umat muslim itu bermadhab kepada beliau. Walaupun beliau itu di usia muda, tetapi sangat pintar dalam segala hal di dalam keagamaan. Sampai pada saat itu Imam Syafi'i pun juga diiriin oleh 3 madhab besar yang lainnya. Oleh madhab Maliki, madhab Hanafi, dan yang lainnya ya. Karena anak kecil yang mempunyai ilmu luar biasa, anugerah dari Allah, yang bisa memberikan penerangan terhadap semua umat muslim di muka bumi ini. Sampai beliau wafat pun juga sampai sekarang banyak yang bermadhab kepada beliau, dan insya Allah yang bermadhab kepada beliau itu tidak sesat ya, tetapi sesuai dengan aturan dan anjuran Islam yang sejati yang tercantum di dalam Firasah. Firasah itu pada saat dibuat oleh Imam Syafi'i itu berhalaman sampai 197 bab. Nah, di sini kita akan bahas tentang apa yang akan terjadi di 2024. Di dalam 2024 kita buka dulu di dalam bab ke-29. Di situ tentang huru-hara. Karena di dalam 2024 itu negara Indonesia dan juga di negara lainnya akan ada huru-hara yang memang huru-hara tersebut itu disebabkan oleh fitnah sesama Islam. Itu jelas akan terjadi karena di dalam kitab tersebut. Nah, selain dari huru-hara, akan terjadi juga bencana alam yang identik dengan air. Longsor juga akan terus terjadi karena nanti debit air itu akan lebih tinggi daripada tahun sekarang, 2023. Sedikitnya 2.000 rumah warga di kawasan Kampung Lumajang Puntas, Desa Citerep, Kecamatan Dayakolot terendam banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Cigede. Banjir di Kabupaten Bandung saat ini sudah meluas hingga ke 4 kecamatan. Tak hanya merendam ribuan rumah, banjir juga menutup akses jalan utama. Hal serupa juga terjadi di Desa Curug Ciung, Kecamatan Cikesik, Pandeglang, Banten. Banjir menggenang hektaran lahan perkebunan sawit dan menutupi badan jalan. Salah satu warga bernama Iis Rohaini menceritakan peristiwa itu terjadi menjelang maghrib. Saat itu Iis dan keluarganya sedang bersantai di rumah.
Namun tanpa ada aba-aba, air tiba-tiba masuk ke dalam rumahnya. Iis pun menggambarkan, saking deras aliran airnya, banjir itu justru terlihat seperti tsunami. Banjir yang terjadi secara mendadak itu otomatis membuat hampir semua warga tidak bisa menyelamatkan barang berharga. Imah kakeum, jalan katutup. Inilah video amatir detik-detik banjir bandang akibat hujan deras yang terjadi pada Minggu malam. Banjir longsor yang menutup sungai dan air meluap ke sawah milik warga. Lebih dari 3 hektar sawah milik warga yang baru ditanam harus rusak akibat terendam banjir. Akibatnya banyak warga yang harus mengalami kerugian yang tidak sedikit. Sepekan lalu membuat debit sungai Batanghari meluap hingga membanjiri ribuan rumah warga yang ada di 9 kecamatan dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Sejumlah warga memilih mengungsi di atas jembatan yang posisinya lebih tinggi dari permukaan air. Diguyur hujan deras sejak Kamis siang, Sungai Ciberem tidak mampu menahan debit air sehingga mengakibatkan sedikitnya 200-an rumah di Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Beginilah kondisi banjir di ruas Kemang Raya, Jakarta Selatan, Kamis sore. Banjir merendam badan jalan setinggi 50 cm setelah hujan deras mengguyur ibu kota. BPBD Kota Sungai Penuh mencatat ada 34 desa dan 32.000 jiwa yang terdampak banjir yang tersebar di 6 kecamatan di Sungai Penuh. Warga jebol, jembatan Pasigaran, jebol, Kirmiran, jembatan Pasigaran. Warga sudah masuk dari jembatan. Nu garaduh motor mangga gara kalaluhurkeun basement banjir. Ya Allah, Allahu Akbar. Oh, ada baru lagi. Nih. Tenggelam. Braga gede banjir. Warga udah pada ke atas. Benteng jebol dari Taman Sari sampai ke Braga, Braga juga jebol benteng. Semua udah dievakuasi sampai ke lapangan. Bantuan dia masih nasi ini mau habis buat potong.
di Rapuhan, tikungan berat, tikungan hancur. Punten pisan Pak, impokeun kasadayana punten pisan. Saya masuk ke gang naik lewat batas Kirmir, daerah Linawastu 16 dan seberang RW 13, Kelurahan Taman Sari.